supaya niat kamu positif, supaya dosa kamu dihapus, sarana dan rahmat yang dipakai sama Allah ketika kamu mencium? Itu bertawasul. Iya, mencium apa? Mencium apa? Mencium Batu? Hajar Aswad. Ya, itu. Ya, itu Jadi rahmat dari Allah itu salah satunya adalah ketika kamu naik haji dan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, sehingga dosa kamu dihapuskan sehabis-habisnya. juga belum tentu dihapus, itu tergantung. Oh, jadi itu belum tentu dihapus ya? Belum tentu dihapus. Ya, tergantung hati kita, niatnya gimana. Kan Jadi kalau belum tentu kalau belum tentu dihapus, lantas untuk apa kamu udah buang-buang uang? Terus belum tentu dihapus, kan gimana? hari ini Coba aku dengar. yang beribadah haji itu macam-macam hati. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan. Dengan penjelasan dari video ini, banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran, dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Macam-macam pikiran. Kadang-kadang dia ada yang ingin cuman meminta rejeki. Dia berdoa kepada Hajar Aswad, kan di situ kan ada batu turun dari langit, jadi langsung Maksudnya batu turun dari langit ini batu apa? Bukan, maksudnya batu dari surga itu Hajar Aswad. Iya, batu dari surga. Oh, ya, terus? Jadi bermacam-macam. Kita itu kadang-kadang ada yang kalau ada yang ingin berhijrah, ada yang ingin meminta kekayaan, minta rezeki, ada yang minta jodoh gitu. Jadi itu. Jadi untuk meminta rezeki dan jodoh itu di lewat batu itu ya? Enggak harus lewat batu, itu kan. Sabar. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak PCG-hen gitu, PC-guhin gitu. Maaf ya. Apakah sama seperti pesugihan dan lain-lain begitu, bukan? Ya bukan lah, kalau pesugihan itu kan beda. Enggak, bukan bilang aja pesugihan. Saya nggak ngomong pesugihan, saya ngomong pesugihan. Pesugihan itu. Oke, gini teh. Ketika kamu datang di hadapan batu itu, kamu meminta pertolongan nggak? Ya kita kan membaca ayat Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Gitu kan, Labaik Allahumma labaik Allah syarikalah labaik, begitu. Ya, itu la syarikalah itu kan artinya tidak ada. Dengarkanlah suara panggilan, bagaimana artinya apa? Aku mendengarkan suara panggilanmu ya Allah, begitu. Nah, gini, labaik Allah, aku mendengarkan suara panggilanmu ya Allah, gitu. Nah, Allahnya di mana itu? Saat kamu mengucapkan labaik Allah itu, Allahnya di mana? Ya dengerin dulu, aku belum ngomong Mas. Oh iya. Oke, silakan. Aku kan pernah umrah ya, cuman aku dulu kan jadi pembantu, jadi aku itu umrah sama majikan. Labaika lakahuma umrah itu kan, labaika itu kan panggilan, jadi di sinyalmu teh. Hah? Coba bergerak sedikit dulu. Sinyal saya atau sinyal dia nih? Ada enggak? Ada, suara kamu ada, tetapi gambar kamu kayak nggak bergerak. Masih bisa ngedengar omongan saya. Ya, coba kamu turun dulu baru naik lagi. Nanti kamu turun dulu. Turun dulu. Turun dulu, nanti minta naik lagi. Aku masih greget nih sama kamu nih. Coba turun dulu.
1,5K teman-teman, kita baru live 20 menit teman-teman ya. Di tap-tap layarnya. Ya, ini akun baru Bang RK, di follow-follow saja ya. Ya, ini akun baru Bang RK, di follow-follow saja ya teman-teman ya. Di follow-follow saja. Silakan Kak. Kakak yang tadi, minta naik lagi, minta naik lagi. Ya, minta naik lagi. Oke. Mana nih? Kakak yang tadi minta naik lagi. Ya, saya undang. Coba. Di follow-follow ya teman-teman. Ini akun barunya Bang RK ya. Akun lama kena peringatan pemblokiran ya. Ya, terima kakak. Terima kakak. Kakak. Bang Nazar. Oh, ini Bang Nazar. Oke. Mana nih? Dia nggak mau naik ya. Saya coba ulang lagi. Yang Karisteng sabar dulu ya, yang Karisteng sabar dulu ya. Yang Karisteng sabar ya. Iwan, silakan Iwan. Ya, silakan Iwan, buka kameranya. Oke, dibawa dulu Iwan ya. Jeffrey silakan. Naikin aku RK. Buka kameranya, bro. Kita dapatnya ini ya masalah. Iya bu. Tadi kan kau bilang nggak bisa buka kamera. Sekarang kau buka kamera. Berarti kau penipu tadi. Memang, dale, kebiasaan nipu dale. Jadi dale bukannya jadi baik, malah nambah nipu. Kau jujur dulu, tadi kau berbohong kan? Bukan Le, saya baru bangun Le. Makanya, dia enggak, tadi kau berbohongnya tadi kamu bilang nggak bisa buka kamera. Bukan, saya baru bangun, nanti saya buka. Enggak, tadi bilangnya tadi kamu nggak bisa buka kamera. Bisa kita bahas itu. Udah kamu berbohong tadi, jujur gitu, berdusta dalam 3 hal. Ya silakan. Begini Le, saya mau bertanyakan Le, di Injil itu Le, kenapa kebanyakan manusianya berbalik arah dari ajaran Injil? Oke, ajaran Injil mana yang berbalik arah? Contoh macam ini Le, ada di kitab Injil itu melarang tentang memakan babi. Kenapa umat Kristen makan babi? Ya, karena hukum Taurat sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi yang haram, dengar dulu, yang haram itu adalah yang najis yang keluar. Ya, ketika kamu dengar dulu Dale. Ketika kamu buang ke jamban, nah itulah yang haram. Karena segala hukum Taurat sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Hukum Taurat, dengar dulu. Kamu butuh jawaban. Hukum Taurat adalah bayang-bayang dari apa yang akan datang. Hakikat dari bayang-bayang dari hukum Taurat adalah Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus Kristus sudah menggenapi segala sesuatu dalam hukum Taurat, maka hukum Taurat itu makan daging babi dan lain-lain, semuanya tidak menjadi masalah. Karena yang haram dan menajiskan itu adalah hatimu ketika kamu berdusta, hatimu ketika kamu berzina, nah itulah yang haram. Jangan ketika kamu, dengar dulu, ketika kamu menipu, ketika mengawinin bocil, nah itu nggak haram tuh. Ketika anak usia 6 tahun dinikahi, nah itu nggak haram, halal itu. Kalau makan B2 itu haram, tetapi kalau mengawini bocil, nah itu nggak haram, itu halal. Betul tak? Saya tanya dulu, menikahi anak di bawah umur itu haram atau halal? Oke, haram. Tapi ini Le. Oke, haram. Sekarang saya tanya, oke haram. Sabar. Haram kan? Iya. Oke. Istri yang paling disayangi sama Rasulullah siapa? Aku dengarkan dulu, jangan banyak cakap bilang. Apa lagu Le? Jawab dulu. Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anhuma itu pada usia berapa? Jangannya kau tutup
mukamu. Jangan kau tutup mukamu. Jangan ada dengar kamu. Lah kenapa? Kenapa ngamuk? Sejenis siapa le? Apanya? Mensahkan makan sejenis siapa le? Mensahkan. Ya daripada gua minum kencing unta. Brother, kamu udah pernah pergi ke Arab belum? Kalau kamu pernah pergi ke Arab, aku nitip kencing unta ya, brother. Kalau udahnya kamu pergi ke Arab, aku nitip. Aku minta sebotol-sebotol, kencing unta sebotol, susu unta sebotol. Makan daging B2 nggak maunya kamu, tapi kencing unta maunya kau minum. Pertanyaan kedua le. Pertanyaan kedua boleh? Oke, pertanyaan kedua silakan. Di umat Kristen itu kenapa sesama lelaki diizinkan menikah? Di mana di dalam ayat Alkitab boleh menikah sesama jenis? Langsung pendeta menyaksikan. Tidak ada itu berarti bukan Kristen. Oh, kamu mau lihat jawabannya? Nah, Oke, saya tunjukkan datanya ya. Iya, gampang. Aku tunjuk jawabannya. Tenang aja. tapi kenapa dikerjakan di umat Kristen? Pendeta banyak mengerjakan. Ya, tenang. Aku tunjuk jawabannya. Jangan ini, tenang. Ada jawabannya. Langsung udah bahaya udah bercampur Nggak ada yang bahaya. Justru aku mau kasih kejutan ke kamu. Sebab itu kalau orang Kristen Ya, makanya karena kamu ini yang aku mau lihat nih. Ini aku mau tunjukkan nih. Ini yang aku mau tunjukkan ini. Biar kamu lihat nih. Kamu lihat nih. Nih. Ada kejutan buat kamu nih, Le. Ya, ada kejutannya buat kamu. Ya. Nih, sabar. Oke, ini. Hadis yang telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yahya bin Muhammad bin Abad ya Al-Madani, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Muhammad dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Muslim Az-Zuri ya dari Urwah bin Zubair dari Aisyah berkata, Zaid bin Haritsah tiba di Madinah. Ya. Sementara Rasulullah sedang berada di rumahku. Zaid datang mengetuk pintu, lalu Rasulullah berdiri menghampiri dalam keadaan mengetuk pintu, lalu Rasulullah berdiri menghampiri dalam keadaan tidak mengenakan. Iya. Siapa ini? Siapa yang tidak mengenakan baju? Sambil menarik kainnya, demi Allah aku tidak pernah melihat beliau tidak mengenakan baju sebelum dan sesudahnya. Lalu beliau mendekap Zaid dan menciumnya. Ini siapa nih? Jawab dulu, siapa yang tidak mengenakan baju di sini? Jawab dulu. Coba kamu jawab dulu. Ya, lalu kau lihat ini. Rasulullah berdiri menghampirinya dalam keadaan tidak mengenakan baju sambil menarik kainnya. Demi Allah aku tidak pernah melihat beliau tidak pernah mengenakan baju, kata Zaid. Baju sebelum dan sesudahnya. Lalu beliau mendekap siapa? Zaid dan beliau udah. Nah, kok kenapa? Lah kamu yang jawab dong. Kok kenapa? Udah ada jawaban itu. Itu ayat palsu. Lah kok ayat palsu? Hadis Aisyah yang berkata. Itu Aisyah radhiyallahu yang berkata, itu Aisyah yang berkata. Nih. Di mana-mana. Masih Aisyah kamu nggak percaya nih? Nih. Aisyah berkata, Zaid bin Haritsah tiba di Madinah sementara Rasulullah sedang berada di rumah. Zaid datang dan mengetuk pintu, lalu Rasulullah berdiri menghampirinya dalam keadaan tidak mengenakan baju sambil menariknya. Demi Allah aku tidak pernah melihat beliau mengenakan. Ya. Ini lanjut, lalu dia berdua menciumnya. Lalu kau lihat lagi nih. Telah menceritakan kepada kami, lihat ini. Ya, telah menceritakan kepada, bukan ini. Oh ini. Nih. Yang ini aja lebih seru nih. Oke, yang ini nih, oke. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, telah menceritakan kepada aku Ibnu Abu Habibah dari Daud bin Al-Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi bersabda. Bilang apa? Apabila seorang lelaki berkata kepada lelaki lain, wahai bencing, maka derahlah dia. Jadi kamu nggak boleh ngomong bencing.
Kalau kamu ngomong benching, ya, nanti kamu akan diderah nih. Sebanyak 20 kali, dan apabila lelaki itu berkata kepada lelaki, wahai homcek, maka cambuklah dia 20 kali. Jadi nggak boleh ngomong homcek. Nggak boleh. Jadi siapanya yang mendukung itu? Silakan jawab. Saya kan jawab. Jadi siapa yang mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu? Saya kan bertanya, silakan jawab. Dialektika ini. Pertanyaan ketiga. Udah malunya kamu. Respon dulu yang tadi lah. Saya tak malu. Di umat Islam. Jawab dulu. Responnya yang tadi dulu. Gimana nya? Jangan malunya kamu. Di umat Islam tak ada ustaz yang langsung menyaksikan pernikahan sesama jenis. Tapi kalau Tetapi nikahi anak di bawah umur banyak ya? di Kristen makanya ada yang sabar, saya tanya dulu, selesaikan dulu. Oke, Ya. oke. Menikahi anak di bawah usia itu halal atau haram? Haram. Nah, sekarang Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia berapa? Ayatnya ada bang. Iya, coba jawab. Jawab dengan tegas. Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia berapa? Ayatnya sekarang ada bang. Enggak, iya saya tanya, coba kamu jawab dulu. Usia berapa? Kalau kamu bilang haram, saya tanya, Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia berapa? Itu ada dalilnya tak bang? Iya, tinggal jawab dalilnya di usia berapa? Ya, kalau dia bisa, kurasa tak ada keberatan. Saya tanya usia berapa, gak usah melenceng ke sana ke sini. Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia berapa? Jujur aja. 17 tahun. Kalau dia dalam umur 17-18. Di mana datanya 17-18? Ya itulah aku bilang. Abang tunjukin dalilnya dulu, ayatnya, jadi kita orang paham. Jangan Tak bisa kita langsung bicara begitu-gitu aja bang. Kita kan ceritakan tentang dalil. Abang tadi. Iya, tapi kenyataannya memang ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia 6. Sekarang coba abang tunjuk. Dalam Imam Bukhari, Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia 6. Itu dalam Imam Bukhari. Ya udah, kalau nggak bukan dalam Imam Bukhari, coba dalam Al-Quran di mana ada nggak? Ya kamu yang tunjukkan, buktikan kalau memang Nabi Muhammad tidak menikahi Aisyah pada usia 6 tahun. Nah, itulah Ya jawabnya kamu, jangan kalau ketika kamu bilang 17 tahun, jawabnya kamu, datanya di hadis berapa? 17 tahun kata kamu. Nah disihir kak, dalilnya di hadis Imam Bukhari sekian, gitu. Saya bacanya aku langsung. kalau itu abang tak dapat menunjukkan dalilnya. Kok kamu tak mendapat? Saya tanya kamu, Nabi Muhammad menikahi Aisyah pada usia berapa? Ini mana ya? Umur 17 tahun. Dia, data 17 tahunnya dari mana? Ya, aku pun Aku pun nggak tahu, aku karang-karang. Orang ikut perang Badar umur berapa? Waktu umur perang Badar. kejap bang, ditengok, dicari dulu ayatnya bang. Ya, lihat dulu, lihat. Ayat berapa? Coba tengok ayat berapa? Kamu lihat. Si Aisyah, coba cari. Nih, lihat dong kamu nih. Nih, nah, ini hadis nih. Nih, Cari. lihat. 6 tahun tak? Lihat dulu baik-baik. Coba tengok. Ayat. Jangan, biar kita diskusi, biar dengar ada dalil. Oke, harus ada dalil baru ngomong, Bang. Jangan karang-karang di sini, Bang. Tak boleh. Memang kita ini masalah ini ceritakan masalah diskusi, masalah agama, lintas agama. Ya. Saling apa, Bang? Coba cari dulu ayatnya. Nah, ini dari Muhammadiyah nih. Ya, itu Bukhari sebenarnya. Memang saya pandangan Muhammadiyah nih. Pernikahan Aisyah ya di usia kanak-kanak. Ya, masih menjadi praktik nih. Ya, pada usia berapa? Pada usia 6 tahun dan mulai hidup bersama di usia 9 tahun.
Jangan tunjukkan data gitu. Ini data mana? Muhammadiyah. Website Muhammadiyah ngomong gitu. Masih main boneka-boneka kalau nggak salah waktu itu. Abang Muhammadiyah ini tak cocok bang sama kita orang bang. Tak cocok sama kita. Oh jadi kau apa? Kau Syiah? Tidak. Sekarang ada Mungkin kamu Syiah mungkin. bukan selisih pendapat bang. Itu pun abang ambil ayatnya dari Muhammadiyah. Coba ya, tunggu. Oh jadi yang dikatakan Muhammadiyah salah. Bukan salah. Tapi kadang orang tu ada sedikit yang berselisih sikit sama kita Pak. Cuma dapat. Nah ini saya tunjukkan data buat kamu nih. Dapat tak? Kejap bang, lagi cari bang. Kejap bang. Dapat. Nanti. Coba. Udah, malu-malu, jangan malu-malu, 6 tahun itu. Ini dari mana? Dari apa lah? Dari... Oh, jangan malu-malu, 6 tahunnya itu. Jangan malu-malunya. Ya, oke lah bang. Kita orang tengah apa mencari. Aku ada satu pertanyaan sama bang. Enggak, selesaikan dulu yang itu. Ya, tengah ada mencari bang. Aku minta satu pertanyaan aja sama bang. Yang tadi itu sudah selesai belum? 6 tahun belum? Belum. Kalau itu dia tengah cari bang. Ataupun nanti kita orang bisa lah nanti cari. Enggak, jujur aja. Kamu udah googling, pasti udah ketemu dong. Nggak mungkin nggak googling. Udah ketemu belum? Belum. Yang kamu googling itu 6 tahun atau bukan? Bukan. Memang ya. Jujur aja bang, biar selesai baru kau tanya. Jujur aja, menikahi pada usia berapa? 17 tahun. Mana 17 tahun datanya saya apa? Hadis siapa yang kau pakai? Hadis siapa yang kau pakai bilang 17 tahun? Coba, hadis siapa? Perang Badar umur berapa bisa ikut? Ya saya tanya, dia kalau bilang perang Badar, yang saya tanya. Coba kalian berjejer duduk, bertiga duduk, lalu debat dengan saya. Nggak apa-apa, pakai data. Jangan hanya ditunjukkan muka satu orang, lalu di belakang ini ngomong. Ada suara latar belakang, itu kau pakai rok saja sana. Ya, kalau kau ngomong di belakang itu pakai rok, kalau mau itu berjejer. Oke, Begitu. Oke bang, aku satu aja pertanyaan sama bang. Jujurnya dulu kamu. Nabi Muhammad menikahi Aisyah pada usia berapa? Ya, taruhlah dalam umur 6 tahun. Itu. Nah, udah jujur sekarang kalau menikah anak usia di 6 tahun, halal atau haram? Ya. Yang tadi kau bilang. Sekarang kita tak... Jujur dulu. Tadi di awal kau bilang menikahi anak usia di bawah umur, itu haram katamu. Sekarang Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bawah usia 6 tahun enggak? Jawab dulu. Jujur dulu, baru kita lanjut. Baru kamu tanya saya. Siti Aisyah. Jawab dulu. Kau kan bilang haram. Nah sekarang jawab dulu, 6 tahun atau tidak? Kalau selesai kau bilang 6 tahun, clear. Iya bang, taruhlah 6 tahun. Ya. Nah haram nggak? Haram. Ya udah, sekarang yang dilakukan, apakah yang dilakukan, ini pertanyaan. Apakah yang dilakukan sama Nabi kamu adalah haram? Jawab. Bang, pertanyaan saya, kamu kan udah bilang haram. Pertanyaan saya, ini bukan statement, bukan mengambil kesimpulan, bukan sebuah menafsirkan ya. Apakah, ini pertanyaan, apakah yang dilakukan sama Nabi kamu adalah haram? Aku minta sama abang tadi, tunjukkan dagingnya, jangan dari. Jawab dulu, jawab. Jawab. Jangan malu-malu jawab. Apakah ini pertanyaan? Apakah yang dilakukan sama Nabi kamu haram? Silakan. Aku rasa itu haram lah bang, perbuatan yang haram lah. Nah, ya apakah yang dilakukan Apakah yang dilakukan Nabi kamu haram? Dia menikahi tapi yang di belakang kau, yang di belakang itu kasih tunjuk dia bang, kasih tunjuk. dia menikahi tapi tidak menggauli. Dia menikahi tapi tidak digaulinya. Hidup bersama pada usia berapa? Di usia 6 tahun. Ngarang kamu. Di usia hidup bersama 9 tahun. Kalau hidup bersama berarti apakah digauli atau tidak? Dia tidak menggauli. Mana datanya? Tidak menggauli. Coba mana datanya? Dibandingkan pengetahuan
pengetahuan kita yang terbatas. Menurut penelitian yang paling... Saya nggak mau dengar itu, saya udah stick video di YouTube saya. Udah, nggak usah dengar. Saya mau diskusi sama kamu. Kalau memang mau, silakan Adi Hidayat dengan saya satu kali, nggak usah dengan kau. Laki-laki aku, ini kelakuan nih. Coba pargoy lagi, siapa tahu dapat donat. Pargoy. dulu di masa Nabi. Pargoy bang. Mumpung yang nonton 1.800, Pargoy. Lu anak-anaknya sedang main gadget tuh. Pintar banget. Bang, malu ya sama kelakuan temannya bang? Itu orang tuh memang kurang sikit bang. Itu orang tuh emosi apa bawaan. Oke, silakan lah. Apa pertanyaanmu? Silakan. Satu aja nih, aku memang dari dulu keluargaku Kristen. Emak aku, ayahku aja yang Islam. Dulu orang tuh kawin, emak aku dibawakan Islam. Jadi sampai sekarang pun emak aku Kristen. Aku satu yang bertanya sama bang, kenapa di agama Kristen beribadah itu bernyanyi-nyanyi sambil bergitar, pegang-pegang tangan? Satu saja. Oke. Nah, Terima kasih. Nah, coba Pertanyaan bagus. Coba bang jelaskan. Ya. Ini. Kita menghadapi Tuhan bilang. Saya tunjukkan data Alkitabnya langsung ya. Oke. Nih. Biar abang. Ibu, kamu ini aku yang menjawab ini apa nih? Iya, kalau yang cuma ngomong-ngomong aja ndak usah ya. Abang percaya kepada Nabi Daud tak? Nabi Daud percaya. Oke. Abang pernah baca kitabnya Nabi Daud gak, Jabur? Oh, Jabur ya. Pernah baca? Pernah. Tapi taklah belum detail bang. Coba lah bang jelaskan dulu abang apa kan? Nih bang. Kutunjukkan bang. Ini di dalam 2 Samuel bang. Kisah Nabi Daud. Daud mengumpulkan semua orang-orang pilihan. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baala Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, bertakhta di atas kerubim. Ya, jadi ada namanya serafim. Nanti saya jelaskan serafim kerubim. Itu saya sudah jelaskan di YouTube saya. Mereka menaikkan tabut Allah itu dalam kereta, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Ya, Daud dan seluruh kaum Israel apa nih, Bang? Menari-nari di hadapan Tuhan. Dengan sekuat tenaga diiringi dengan kecapi, gambus, serbana, keluntung dan ceracap. Daud bernari-nari, menari-nari di hadapan Tuhan, bernyanyi dan bernari menggunakan alat musik. Apa perlu kita bernyanyi menari-nari bergandeng tangan yang bukan apa kita, sedangkan kita mau menghadap Tuhan. Ini Tuhan ya bang, ini Tuhan suci. Ini suci bang, ini suci bang, ini suci. Pak, abang tahu nggak konteks 2 Samuel 6 ini? Ya, di sini Pak, di sini Bapak melihat ini, abang tahu namanya tabut Daud, di sini ada tabut Allah nih. Iya. Nah, tabut Allah ini namanya tabut Allah. Nih, ini namanya tabut Allah. Tabut Allah ini berisikan 2 loh batu, tongkat Harun dan roti mana. Ya, ini ada di dalam ruangan Maha Kudus. Ya, ada di dalam ruangan Maha Kudus. Ya, selagi kita menari-nari, ya, ini dalam kita berbicara namanya teologi ini dalam ya bang ya. Saya pernah belajar namanya teologi tentang musik, ya, musik yang alkitabiah. Selagi kita bergoyang-goyang dan menari-nari tidak menunjukkan hasrat seksual kita, ya, itu tidak menjadi sebuah persoalan, tetapi bentuk ekspresi kita di hadapan Allah. Karena kita bersuka cita, Allah kita Allah yang hidup,
Allah yang nyata, Allah yang menyatakan diri, Allah yang eksis. Jadi kita menghadap Tuhan yang suci harus bernyanyi-nyanyi, bergandeng tangan, pakai rok mini. Itu maaf lah, Bang. Nah, itu maaf, itu salah. Itu salah, saya harus akuin itu salah. Ini maaf lah, Itu Bang. salah. Itu salah. Iya, salah. Itu salah. Saya akuin salah. Karena gini, Bang. Ini kita bicara tentang Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Ya. Bagus. Makanya, ya, Itu salah. saya harus mengakui. Kalau saya bilang salah, itu salah. Ya. Makanya di dalam Alkitab, ya, di dalam gereja, kita harus menggunakan pakaian yang sepantasnya. Kita harus mengenakan namanya mantila. Kalau kalian bilang kerudung, ya. Ya. Kalau tidak itu, ya kamu harus mendandan rambut kamu dengan baik untuk menutup auratmu. Iya, betul. Mendandan hati kamu untuk menutup auratmu. Tapi kenapa, Gitu. Bang? Tapi kenapa kebanyakan? Tapi ini inilah penglihatanku lah. Ini aku lah lihat, Bang. Bukan aku mau menuduh umat Kristen macam begini. Bukanlah. Aku bukan mau apa ini. Minta maaf lah sebelumnya. Gak apa-apa. Memang ini ada hal yang harus saya sebutkan. Silakan, gak apa-apa. Saya udah jujur kok, itu salah. Iya. Tapi kenapa kan kalau kita orang laki-laki lah, kaum laki-laki nanti tengok orang lelaki itu pakai jas, pakai jam tangan, pakai, ya itulah aku bilang tadi. Jadi menurut Bang RK itu tadi salah, kan? Enggak, bukan. Gini, kalau pakai rok pendek ke gereja, kamu ini mau ke diskotik atau mau ke gereja? Iya, betul. Itu pertama. Kedua, kalau bilang pakai jas, itu nggak ada masalah. Karena itu rapi, itu sopan. Iya. Yang menjadi persoalan adalah ketika dia memakai rok pendek, mau ke gereja pakai rok pendek, seolah-olah dia mau ke diskotik. Nah, itu baru salah. Nah, ini dengar nih, para pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Ya. Kalau ada jemaatmu yang seperti itu, tegurlah. Ya, tegurlah. Gak boleh seperti itu. Itu tidak baik. Ya, sehingga ketika kau pakai rok pendek, ya kau pakai baju-baju ketat, ya pada akhirnya rusak di situ. Minta maaf, Bang. Macam mama aku lah, aku tanya, tengok kan. Dia Kristen apa namanya ya? Dia Protestan. HKBP-nya. Bang RK apa? Katolik atau apa? Katoliknya aku. Oh, berarti Bang RK ini minta maaf lah sama Bunda Maria lah ya, Bunda Maria kan? Jadi itu kenapa bisa berlainan, Bang? Kenapa bisa berlainan? Gini. Ya, ini berbicara tentang Bunda Maria. Ya, banyak orang menuduh orang Katolik menyembah Bunda Maria. Sebenarnya itu tuduhan yang salah. Tuduhan yang tidak benar. Karena tuduhan itu sepantasnya itu dituduhkan kepada ajaran namanya ajaran Koliridianisme atau ajaran sinkritis Arab. Ya, ajaran sinkritis Arab. Ya, ajaran Koliridianisme itu mengatakan Tritunggal itu ada 3, yaitu Bapa, Bunda Maria dan Yesus. Itu ajaran Koliridianisme. Nah, seolah-olah orang Katolik menyembah Bunda Maria karena tuduhan itu berdasarkan fakta yang dilihat, ya, ajaran namanya ajaran Nasoro atau ajaran Koliridianisme. Tetapi sebenarnya Bunda Maria itu dihormati, ya, bukan disembah. Kenapa dihormati? Wong bendera aja kamu ikut upacara kamu hormat kok. Kenapa Bunda Maria kamu nggak hormat? Itu pertama. Kedua, wong pendeta atau kiai aja kamu minta didoakan kok. Kenapa kamu nggak minta doa kepada Bunda Maria? Minta didoakan sama Bunda Maria. Pak pendeta boleh doakan saya nggak? Nah, boleh. Bapak pastor boleh doakan saya nggak? Boleh. Sekarang Bunda Maria tolong doakan saya. Tidak boleh. Nah, ini sebuah persoalan yang akhirnya menjadi sebuah blunder. Minta doa kepada manusia, pendeta atau pastor atau kiai boleh, tetapi minta didoakan sama Bunda Maria nggak boleh. Nah, ini yang saya bilang, bukan berdoa kepada Bunda Maria, tetapi berdoa bersama Bunda Maria. Nah, itulah ajaran Katolik. Bukan menyembah Bunda Maria, tetapi menghormati Bunda Maria. Jadi tuduhan menyembah Bunda Maria adalah tuduhan yang wajar sepantasnya kepada ajaran Koliridianisme, bukan kepada ajaran Gereja Katolik maupun Ritus Timur. Gitu. Berarti bukan menuhankan Bunda Maria. Tidak pernah menuhankan Maria. Karena di dalam Gereja Katolik ada 2 hal.
harus dipahami filsafatnya namanya latria dan dulia. Latria dalam gereja Katolik itu penyembahan fokus hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Sang Bapa, Firman dan Rohnya yang kudus. Jadi Gitu. Bang, yang melahirkan Yesus Bunda Maria. Yes. Nih, Kan? abang lihat baik-baik. Jadi Nih, abang lihat baik-baik ya. Ini namanya tabut perjanjian Allah. Ini namanya tabut perjanjian Allah. Ya. Di dalam tabut perjanjian Allah ini, dia berada di bait suci, ada di ruangan Maha Kudus yang boleh dimasukkan masuk sama imam. Ya. Di dalam tabut ini ada 2 loh batu. 2 loh batu itu berisikan hukum-hukumnya Allah, hukum Taurat. Nah, kenapa Bunda Maria itu dihormatin? Karena ini. Kenapa Bunda Maria dihormatin? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Nih, firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman yang menjadi manusia ini, ya, dia berada di dalam rahimnya Maria. Makanya Maria disebut sebagai tabut perjanjian Allah yang baru karena berisikan firman Allah yang hidup yang datang menjadi manusia. Jadi Maria pantas dihormati karena dia adalah tabut perjanjian Allah yang berisikan firman Allah. Nah ini gambarnya. Ini gambar namanya gambar Theotokos. Nah ini Bunda Maria. Ini bayi Yesus. Bayi Yesus adalah firman. Jadi itulah yang bersemayam dalam kandung rahimnya Maria. Makanya dikatakan diberkatilah engkau hai Maria karena hari ini engkau telah mengandung, ya, dan anak itu disebut sebagai Kristus juru selamat Tuhan, juru selamat yang hidup disebut Immanuel karena Maria adalah Theotokosnya Allah. Oke. Itu. Berarti Apalagi pertanyaanmu tentang Katolik, silakan. adalah Bang, oke lah Bang. Kalau itu kita saling toleransi aja lah Bang, beragama. Tak ada mau menghujat. Tapi Bunda Marianya kami berbeda dengan Miriamnya kamu, laiku. Nah, berbedanya di mana Bang? Ya, Bunda Marianya kami beda dengan Miriam. Kena di bedanya Gitu. di mana Bang? Sedangkan orang Bedanya gini, nih, saya sama-sama melahirkan Nabi Isa. beda. Sedangkan Nih, perhatikan baik-baik nih. Saya tunjukkan datanya. Ini satu aja perbedaannya ya. Masih banyak perbedaan. Ada 1000 perbedaan. Nih, ya. Saya tunjukkan datanya. Ya, jiwaku. Nah, ini. Bunda Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan ketika dia mengandung Yesus Kristus, bayi Yesus, dia bilang apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Bunda Maria itu bergembira karena juru selamat yang ada dalam kandungannya. Juru selamat yang ada, nih yang ini, ya. Nah, berbeda dengan Miriam. Nih, Miriam berbeda dengan Bunda Maria. Di dalam surah Miriam ayat 23, dia bilang apa? Rasa sakit akan melahirkan, memaksa aku bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, oh, seandainya aku, maaf, saya ganti, metong aja. Bunda Maria kami nggak pernah bilang mau metong aja, nggak pernah. Seandainya aku metong aja. Sebelum ini diciptakan, Bunda Maria kami justru bersuka cita. Karena apa? Juru selamat. Nah, itulah perbedaan Miriam dengan Bunda Maria. Bunda Maria kami bersuka cita, nggak bilang, oh seandainya aku metong aja. Nggak ada Bunda Maria ngomong kayak gitu. Nah, itulah perbedaan, satu perbedaan, masih banyak perbedaan. Jadi silakan Anda beriman saja kepada Isanya Anda, saya beriman kepada Isanya saya. Isa kamu hanya sebatas nabi, Yesus kami adalah, Isa kami adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang diakui sama Maria. Kira Bang, ini udah mau sampai waktunya Jumat. Saya izin pamit lah Bang. Sebelumnya saya minta izin kalau ada salah-salah cakap saya lah Bang. Oke Bang. Suatu saat kalau udah masuk Kristen, DM saya lah ya. Oke Bang, oke. Wassalamualaikum. Kamu dilahirkan, mama kamu Kristen kan, Lai? Masih Kristen. Sekarang masih oke Kristen. Begini, Lai.
ketika mama kamu mengandung kamu 9 bulan 10 hari, kamu ada dalam kandungan mama kamu berdoa, ya Tuhan, tolong Tuhan Yesus lindungi anak dalam kandungan saya. Biar dipasu-pasunya hidupnya itu. Biar diberkatinya hidupnya itu. Gini bang. Jadi mama kamu mendoakan kamu dalam kandungannya. Begini bang, aku bukan motong cakap abang, mau begini. Waktu mak aku kawin sama ayah aku, orang tuh Islam bang, sampai kami udah besar-besar, Islam. Jadi mak aku yang murtad balik bang, ke Kristen. Nah ini maaf lah sama bang kan, bukan apa, dia murtad balik ke Kristen, masuk Kristen. Dia dari dulu gadisnya memang Kristen, tapi jumpa sama ayah aku, kawin Islam. Jadi ada kurasa entah permasalahan, entah dalam rumah tangga orang itu, mak aku murtad balik ke Kristen, cerailah katanya. Ya, datanglah kau ke Kristen. Berarti hatinya masih dalam Kristen. Bukan bang, aku pernah masuk ke gereja, tapi saat itulah aku jengkelnya, satu sama herannya masalah beribadah tuh pegang-pegang tangan, main-main gitar. Datanglah kau ke gereja Katolik, coba sesekali datanglah kau ke gereja Katolik. Datanglah kau ke sana. Waktu itu masa itu aku ini curhat aku bang ya, curhat ceritaku. Curhatnya, silakan lah, curhat. Sebelum kita akhiri lah kan cerita kita yang kita diskusi kita nih. Jadi aku pergi ke tempat ayahku. Aku itu masih terambang-ambang, tak tahu agama lah masih itu, tapi ada niat mau ke agama tapi belum ada yang cocok. Jadi pergi aku ke tempat ayahku, ku tengoklah waktu itu dia beribadah, sholat, kan? Ibadahnya bersih. Bersih. Udah mandi, ambil air wudhu lagi, azan dia sholat. Oke, kurasa cocok. Itulah waktu itu aku langsung suka sama agama Islam itu, langsung terasa ke hati aku. Tapi di sisi lain, Kristen ini aku membedakan juga, bukan aku langsung diam aja, aku tak mau tahu agama mak aku kan. Setidaknya dia bisa menilai lah yang mana yang cocok sama agama untuk kita. Itu aja yang aku apa kan tadi bang, masalah beragama ini aja. Coba kalau ada niat, coba sekali aja hari Minggu ini ke gereja Katolik, coba aja. Pak, aku Katolik belum pernah aku tidak bang. Coba-cobanya aja. Gak ada dilarang pun lah ya, kalau masuk gak ada dilarang. Aku tak ada mau di apa bang, cuma aku menilai itu aja, aku tengok. Ya cobalah sekali lah masuk gereja Katolik dan lihat di sana. Coba aja, lihat gitu kan. Gak ada yang larang. Coba ke sana aja. Siapa tahu lah tertarik ikut Yesus. Oh, jadi tak ada. Jadi Katolik itu sama Protestan tuh aku bilang kan. Jadi beribadah. Gini, Protestan ini gini Pak. Ya, mereka kita tetap menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang memang memperbolehkan memakai rok mini ke gereja. Nah, ini yang menjadi persoalan, teman. Sehingga menjadi batu sandungan seperti teman yang mau ke gereja lalu tidak jadi gara-gara melihat orang yang pakai rok pendek. Nah, ini yang menjadi persoalan. Coba waktu itu masuk dapat gereja yang betul-betul tidak memakai rok pendek dan lain-lain, mungkin aman-aman aja. Itulah aku bilang itu tadi bang, masalah beragama ini. Apa berbeda ke Katolik sama Protestan besok? Kita menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bang. Kita menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ini beragamanya bernyanyi-nyanyi juga bang. Katolik ini menyembah Tuhan bernyanyi-nyanyi juga atau? Semua bernyanyi, tapi bernyanyinya gini, Pak. Ya, haleluya, 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 Georgian semua, musik-musik klasik. Paduan suara. Oh, berarti tak ada macam inilah aku bukan apa kan bang. Ini pun agama aku, bukan aku mau menghinakan agama kan. Cuma yang aku lihat lah, yang membuat aku rasa tak cocok itulah sama agama itu kan. Pegang tangan sama melompat-lompat nyanyi. Tetapi enggak ya. Katolik itu apa tak begitu? Apa tak sama gitu? Apa lain? Cobanya dulu kau pergi ke gereja Katolik, baru kamu nanti lihat sendirilah. Saya nggak ngomong di sini, nanti lihat sendirilah. Oh iya. Coba hari Minggu ini kau ke gereja Katolik, coba tes ke sana. Kalau sudah kau ke gereja Katolik, kau hubungi aku ya.
Oke bang, oke. Ya laikku ya, haruslah ke gereja Katolik ya, coba-coba aja lah, atau ke gereja Reform juga ya adalah. Ya laik di mana? Ini untuk sekarang nih aku di apa bang? Stay di Malaysia bang, kerja bang. Oh coba di Malaysia kan mungkin banyak Katolik ya, coba aja ke situ. Nah oke lah bang, kita terima kasih banget. Terima kasih bang ya. Ya terima kasih banyak. Maaf aku bang kalau ada salah-salah cakap bang. Oke, maafkan juga aku kalau salah-salah kata ya bang ya. Oke bang, oke biasa. Allah mau lihat deh. Oke. Ya. Oke teman-teman ya. Jadi memang saya RK kok nggak garang ya, ada yang typing di bawah kayak gitu. Ya, RK kamu itu garang dikit katanya kalau dalam berdebat, Teman, kalau orang tanya Alkitab dengan baik, jawablah dengan lemah lembut. Ya. Sekarang orang mau belajar Alkitab, masa kita harus garang dengan orang? Itu candanya orang pingin beli sesuatu di kios kita, lalu kita marah-marah orang itu di kios. Gak usah kau, beli apanya kau? Beli ini, sana. Ini yang saya bilang kalian kurang berhikmat. Kadang oten-oten yang karisteng ini juga ada otok-otoknya semua. Ya. Adanya orang mau tanya Alkitab baik-baik, disuruhnya kita ngusir, suruh kita garang. Ada otok-otok kalian ini. Ini hikmat itu dipakai. Makanya saya bilang banyak apologet yang gak berhikmat juga. Saya harus tegas. Orang mau nanya Alkitab dengan baik, kita malah ngasarin orang. Kita malah garang dengan orang. Akhirnya orang gak jadi masuk Kristen. Jadinya emosi. Ya, kecuali dia mau mirroring, dia mau framing kita, barulah kita garang dengan dia. Tapi kalau selagi orang mau tanya Alkitab baik-baik, jawablah dengan baik-baik. Jangan kau garangin dia. Akhirnya orang nggak jadi bertobat. Gara-gara apa? Terlalu garang, biar sok keren gitu. Telang. Biar kelihatan keren. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan hamba Tuhanian, menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara.
Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.